Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung barat Nusantara, berdiri sebuah kerajaan yang disegani dunia. Kesultanan Aceh, penjaga gerbang Selat Malaka, pusat rempah, dan kekuatan maritim yang menakutkan. Namun jauh dari tanah Aceh, di kota London yang dingin dan berkabut, dua kekuatan kolonial Eropa tengah menyusun siasat. Inggris dan Belanda sepakat duduk satu meja, bukan untuk damai, tetapi untuk membagi pengaruh, dan menyingkirkan ancaman yang datang dari seberang lautan, Amerika Serikat. Traktat London. Perjanjian yang tak pernah dihadiri Aceh, tapi menentukan nasib Aceh untuk puluhan tahun ke depan. Apa yang sebenarnya terjadi dalam perjanjian rahasia itu? Mengapa Inggris begitu takut pada Amerika di Aceh? Dan bagaimana Belanda memanfaatkan semuanya untuk membuka jalan invasi? Inilah kisah tentang pengkhianatan, diplomasi diam-diam, dan awal dari pengepungan terhadap sebuah kerajaan yang merdeka. Selamat datang di Aceh History, tempat di mana kita menyelami lautan sejarah Aceh secara lengkap. Namun sebelum kita mengungkap kisah luar biasa tentang Traktat London ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak tertinggal kisah-kisah mendalam lainnya yang jarang dibahas dalam buku pelajaran. Mari kita mulai petualangan sejarah hari ini. Pada bulan Maret tahun 1824, dua kekuatan kolonial besar pada masa itu, yakni Belanda dan Inggris, menandatangani sebuah kesepakatan penting yang dikenal dalam sejarah sebagai Traktat London. Perjanjian ini menjadi tonggak penting dalam peta geopolitik kawasan Asia Tenggara, karena bukan hanya sekadar kesepakatan mengenai wilayah kolonial, tetapi juga mencerminkan perebutan pengaruh dan kendali atas jalur perdagangan rempah-rempah, termasuk yang melibatkan Kesultanan Aceh Darussalam. Secara garis besar, masalah utama yang diatur dalam Traktat London adalah kesediaan Inggris untuk menyerahkan seluruh klaim dan wilayah kekuasaannya di Pulau Sumatera kepada Belanda. Sebagai gantinya, Belanda pun harus rela melepaskan kekuasaannya di Semenanjung Malaya dan sekitarnya kepada Inggris. Dengan demikian, perjanjian ini membagi kekuasaan kolonial di kawasan Asia Tenggara menjadi dua blok besar. Belanda mendominasi wilayah Kepulauan Nusantara, sementara Inggris memperkuat hegemoni mereka di Semenanjung Malaya. Namun di balik perjanjian yang tampak seperti pembagian wilayah biasa ini, sesungguhnya tersembunyi kepentingan yang jauh lebih strategis. Sejak awal perundingan, baik pihak Inggris maupun Belanda telah melontarkan berbagai tuntutan yang berkaitan erat dengan kepentingan ekonomi dan politik mereka di kawasan yang masih mempertahankan kemerdekaannya, yakni Kesultanan Aceh. Sebagai salah satu kerajaan Islam paling kuat dan mandiri di kawasan Barat Nusantara, Aceh memiliki posisi strategis di Selat Malaka, yang menjadi jalur pelayaran tersibuk dan paling bernilai dalam perdagangan internasional pada masa itu. Belanda yang bercita-cita untuk memperluas kekuasaan kolonialnya ke wilayah utara Sumatera, menganggap bahwa kehadiran Inggris sebelumnya, khususnya melalui perjanjian Raffles, menjadi penghalang bagi ambisi mereka. Terutama pada pasal 6 dari perjanjian tersebut, yang secara eksplisit memberikan ruang kepada pihak ketiga, terutama Amerika Serikat, untuk menjalin hubungan dagang langsung dengan Kesultanan Aceh tanpa harus melalui Belanda atau Inggris. Bagi Belanda, pasal ini sangat merugikan, karena mengancam monopoli dagang dan dominasi politik mereka di wilayah tersebut. Meskipun secara tekstual pasal tersebut ditujukan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga seperti Amerika Serikat, Belanda mendesak agar Inggris menghapus atau mengubah pasal tersebut dalam perundingan Traktat London, agar tidak menjadi batu sandungan bagi ekspansi kolonial mereka di Aceh. Mereka menyadari bahwa selama Kesultanan Aceh masih dapat menjalin hubungan bebas dengan kekuatan luar seperti Amerika, maka upaya untuk menaklukkannya akan selalu menemui hambatan diplomatik dan militer. Di sisi lain, Inggris pun memiliki kekhawatiran tersendiri. Mereka tidak hanya mempertimbangkan dampak perjanjian terhadap Belanda, tetapi juga terhadap kekuatan baru yang mulai menampakkan pengaruh globalnya, yakni Amerika Serikat. Sejak awal abad ke-19, kapal-kapal dagang Amerika mulai merambah perairan Asia, termasuk Selat Malaka dan perairan Aceh. Inggris melihat potensi besar bahwa Sultan Aceh, yang dikenal lihai dalam diplomasi internasional, bisa saja tergoda untuk menjalin aliansi dengan Amerika. Hal ini tentu menjadi ancaman tersendiri bagi dominasi kolonial Inggris dan Belanda di kawasan itu. Karena itu, dalam perundingan Traktat London, Inggris dengan tegas mengusulkan pencantuman klausul khusus yang secara implisit bertujuan untuk mengucilkan dan membatasi pengaruh Amerika Serikat di Aceh. Mereka mendorong agar Kesultanan Aceh tidak diberikan keleluasaan untuk menjalin hubungan resmi dengan Amerika Serikat, agar potensi terbentuknya aliansi antara Aceh dan kekuatan luar yang antikolonial dapat dicegah sejak dini. Langkah ini, meskipun tidak secara eksplisit ditujukan kepada Amerika Serikat dalam teks perjanjian,
pada hakikatnya merupakan manuver diplomatik Inggris untuk membendung penetrasi kekuatan baru di kawasan yang sudah lama mereka anggap sebagai wilayah pengaruh Eropa. Di sini, terlihat bagaimana Inggris dan Belanda berupaya menjaga keseimbangan kekuasaan kolonial dengan menekan kemungkinan munculnya pihak ketiga yang bisa merusak tatanan dominasi mereka, termasuk melalui celah yang muncul dari kerajaan-kerajaan lokal seperti Aceh. Traktat London pada akhirnya memang menjadi dasar legal bagi Belanda untuk memperluas ambisinya di Sumatera, termasuk melakukan tekanan lebih besar terhadap Aceh. Sementara bagi Inggris, perjanjian ini memberi ruang aman untuk mengkonsolidasikan kekuasaan mereka di semenanjung Malaya dan menghalau pengaruh Amerika di wilayah yang berdekatan. Namun, dampak dari Traktat London ini terhadap Aceh sangat besar. Kesultanan Aceh, yang sebelumnya memiliki fleksibilitas diplomatik dan jaringan perdagangan internasional yang luas, kini semakin terisolasi secara politik karena tekanan dari dua kekuatan kolonial Eropa. Meskipun Aceh masih mempertahankan kemerdekaannya untuk beberapa dekade setelahnya, perjanjian ini telah menjadi langkah awal dalam strategi pengepungan politik dan ekonomi terhadap kerajaan tersebut. Dengan demikian, Traktat London bukanlah sekadar kesepakatan kolonial antara Inggris dan Belanda. Ia adalah cerminan dari strategi geopolitik global, di mana pihak-pihak besar saling berebut pengaruh dan mencoba menyingkirkan potensi ancaman dari luar sistem mereka, termasuk dari kekuatan baru seperti Amerika Serikat dan kerajaan lokal yang masih merdeka seperti Aceh. Jika skenario yang dikhawatirkan Inggris benar-benar terjadi, yakni Kesultanan Aceh menjalin hubungan erat dengan Amerika Serikat, maka dampaknya bisa sangat serius bagi keamanan dan kepentingan maritim Inggris di Asia Tenggara. Jalur pelayaran di Selat Malaka yang menjadi urat nadi perdagangan internasional dan kepentingan logistik Inggris dari India ke Tiongkok akan terancam. Apalagi, letak geografis Aceh yang strategis di ujung barat Sumatera memberikan kerajaan ini posisi menguntungkan untuk mengawasi dan bahkan mengendalikan lalu lintas kapal yang keluar masuk Selat Malaka. Inggris menyadari betul bahwa kehadiran kekuatan seperti Amerika Serikat di Aceh akan menjadi batu sandungan serius bagi dominasi mereka di kawasan itu. Maka dari itu, Inggris memandang satu-satunya cara untuk menghindari ancaman tersebut adalah dengan memastikan bahwa Belanda tidak memberikan ruang sedikit pun kepada Amerika Serikat untuk berpijak di wilayah Kesultanan Aceh. Namun masalahnya, Inggris sendiri tidak memiliki kekuatan militer dan diplomatik yang cukup kuat untuk secara langsung menghalau pengaruh Amerika di pantai barat daya Aceh. Di wilayah tersebut, kapal-kapal dagang Amerika sudah aktif melakukan perdagangan lada dan komoditas lainnya dengan penduduk setempat, jauh dari jangkauan pengaruh langsung Inggris. Inggris, dalam hal ini, menghadapi dilema. Mereka menginginkan kontrol, tetapi tidak memiliki sarana untuk mewujudkannya secara langsung. Sementara itu, Perjanjian Raffles tahun 1819, khususnya pasal 6, yang semula diharapkan dapat membatasi ruang gerak negara-negara asing seperti Amerika di Aceh, ternyata gagal berfungsi. Pasal tersebut memang secara teoritis memuat ketentuan bahwa Sultan Aceh harus membatasi pengaruh negara ketiga, tetapi dalam praktiknya, Aceh tetap menjalankan politik luar negerinya secara bebas, termasuk membuka pelabuhan-pelabuhannya bagi kapal dagang Amerika. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh kekuatan kolonial Eropa di atas kertas, tidak selalu dapat diterapkan secara efektif di wilayah-wilayah yang masih mempertahankan kemerdekaannya secara de facto, seperti Aceh. Menghadapi kebuntuan ini, Inggris akhirnya memilih strategi yang lebih halus namun manipulatif, menunggangi Belanda sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Mereka berharap, melalui Traktat London, Belanda akan bersedia menanggung beban untuk mencegah kehadiran Amerika Serikat di Aceh. Dengan kata lain, Inggris ingin menggunakan Belanda sebagai semacam kuda Troya yang dapat dikendalikan dari belakang untuk menghalau pengaruh kekuatan non-Eropa di kawasan yang menjadi prioritas strategis mereka. Namun, Belanda tidak serta-merta jatuh dalam perangkap diplomatik Inggris. Para diplomat Belanda sangat menyadari bahwa permintaan Inggris untuk mencantumkan klausul pengucilan Amerika Serikat dalam Traktat London sesungguhnya bukan untuk kepentingan bersama, melainkan semata-mata demi mengamankan posisi Inggris di perairan Selat Malaka dan pantai barat Sumatera. Dengan cerdik, Belanda menolak usulan tersebut. Dalam naskah akhir perjanjian, tidak ditemukan klausul eksplisit yang melarang hubungan antara Aceh dan Amerika Serikat. Hanya secara umum, dalam pasal 3, dinyatakan bahwa Belanda berkewajiban untuk tidak membiarkan kehadiran kekuatan asing di wilayah Aceh, formulasi yang samar dan multitafsir, serta tidak secara langsung menyebutkan Amerika Serikat. Inggris juga sempat mengusulkan agar Belanda berkomitmen untuk tidak mengganggu kedaulatan dan kemerdekaan Aceh, sebuah permintaan yang sebenarnya berlawanan dengan ambisi kolonial Belanda sendiri yang sejak awal ingin menjadikan Aceh sebagai wilayah kekuasaannya.
Tidak mengherankan jika usulan ini pun ditolak mentah-mentah oleh pihak Belanda. Akhirnya, permintaan Inggris tersebut tidak pernah dicantumkan dalam isi pokok perjanjian. Dalam situasi yang makin rumit dan berpotensi membawa perundingan pada jalan buntu, kedua pihak menyadari pentingnya menjaga kemajuan diplomatik tanpa harus mengorbankan kepentingan mereka masing-masing. Oleh karena itu, sebagai kompromi, Belanda dan Inggris sepakat untuk menuangkan sebagian besar tuntutan yang kontroversial itu dalam bentuk dokumen pendamping, yaitu Nota Penjelasan atau Explanatory Declaration. Dokumen ini dilampirkan sebagai bagian dari Traktat London, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara tegas. Dengan kata lain, nota ini bersifat sebagai panduan interpretatif yang bisa ditafsirkan secara fleksibel oleh masing-masing pihak. Langkah ini menjadi solusi diplomatik yang pragmatis. Di satu sisi, Inggris bisa mengatakan kepada pihak internalnya bahwa kekhawatiran mereka telah diakomodasi dalam nota perjanjian. Di sisi lain, Belanda tetap memiliki ruang gerak untuk menafsirkan isi nota tersebut sesuai kepentingannya, tanpa merasa dibelenggu oleh ketentuan yang dapat menghalangi ambisi ekspansinya ke Aceh. Dengan demikian, Traktat London tahun 1824 bukan hanya perjanjian pembagian wilayah kolonial antara dua kekuatan Eropa, tetapi juga menjadi arena pertarungan halus antara kepentingan geopolitik Inggris dan Belanda, serta menjadi bagian dari skenario global yang melibatkan kekuatan baru seperti Amerika Serikat dan kerajaan lokal seperti Kesultanan Aceh. Perjanjian ini sekaligus mencerminkan bagaimana urusan Aceh, meski tidak menjadi pihak resmi dalam perjanjian, sangat menentukan arah politik luar negeri kolonial dan peta kekuasaan di kawasan Asia Tenggara. Sebagai bentuk kompromi dari ketegangan diplomatik yang tak kunjung menemui titik temu dalam penyusunan Traktat London 1824, akhirnya disepakati sebuah dokumen tambahan yang disebut sebagai Nota Penjelasan, Explanatory Declaration. Dokumen ini bukan bagian utama dari isi perjanjian, namun memiliki peran penting sebagai lampiran resmi yang menjembatani perbedaan tafsir dan tuntutan dari kedua belah pihak, Inggris dan Belanda. Nota ini ditandatangani oleh wakil-wakil resmi kedua negara pada tanggal 17 Maret 1824 di London, Inggris, menjadikannya sebagai bagian integral dari keseluruhan dokumen Traktat London. Dari pihak Inggris, penandatangan nota dilakukan oleh George Canning, seorang tokoh penting dalam urusan luar negeri Inggris yang dikenal cermat dalam menjaga keseimbangan kekuatan di kancah internasional, dan Charles Watkin Williams WNN, Menteri Urusan Kolonial yang mewakili suara kepentingan kolonial Inggris di Asia. Sementara itu, dari pihak Belanda, hadir dua diplomat tinggi, Hendrik Vagel, seorang negarawan yang sudah lama terlibat dalam perundingan-perundingan luar negeri, serta Anthony Ervalk, tokoh yang memahami betul ambisi kolonial Belanda di wilayah Asia Tenggara. Isi dari nota penjelasan ini memperlihatkan adanya kompromi retoris yang dibuat dengan sangat hati-hati oleh kedua belah pihak. Di satu sisi, Inggris menyatakan kesediaannya untuk mengubah perjanjian Raffles tahun 1819, khususnya pada bagian-bagian yang dianggap merugikan Belanda, seperti pasal 6 yang memberi keleluasaan pada pihak ketiga, terutama Amerika Serikat, untuk menjalin hubungan langsung dengan Aceh. Dengan menyatakan kesediaan ini, Inggris secara diplomatik memberikan konsesi kepada Belanda, sembari tetap menjaga kehormatan perjanjian-perjanjian sebelumnya. Namun di sisi lain, Inggris juga menyisipkan pernyataan penting yang syarat makna strategis. Mereka percaya bahwa Belanda tidak akan melakukan tindakan permusuhan terhadap Kesultanan Aceh. Pernyataan ini seolah menjadi semacam peringatan halus, bahwa meskipun Inggris menyerahkan Sumatera kepada Belanda, mereka tetap memantau dengan seksama bagaimana Belanda akan memperlakukan Aceh. Dengan kata lain, Inggris ingin memastikan bahwa Belanda tidak akan dengan mudah menggunakan Traktat London sebagai dalih untuk menyerang atau menjajah Aceh secara langsung. Pernyataan dari pihak Belanda pun tak kalah penting. Dalam nota penjelasan tersebut, para perunding Belanda menyatakan bahwa pemerintah mereka akan mengatur hubungan dengan Kesultanan Aceh sedemikian rupa sehingga tidak akan mengganggu kedaulatan kerajaan tersebut. Ini merupakan pernyataan formal yang memiliki bobot moral dan politik, meskipun tidak bersifat mengikat secara hukum internasional. Dalam konteks waktu itu, pernyataan semacam ini dianggap sebagai komitmen untuk tidak langsung mencampuri urusan dalam negeri Aceh, setidaknya dalam jangka pendek. Lebih lanjut, Belanda juga menyatakan bahwa mereka mengharapkan Aceh akan menjamin keselamatan kapal-kapal Belanda yang berlayar di Selat Malaka, serta menjaga keamanan warga negara Belanda yang mungkin berdomisili atau berdagang di wilayah Aceh. Pernyataan ini mencerminkan niat Belanda untuk menjalin hubungan diplomatik dan ekonomi yang damai dengan Aceh, namun sekaligus menanam benih pengaruh yang pada akhirnya akan berkembang menjadi dominasi kolonial di masa-masa mendatang. Namun, jika ditelisik lebih dalam,
Isi nota penjelasan ini sebenarnya mengandung potensi konflik interpretasi di masa depan. Pernyataan Inggris tentang kepercayaannya terhadap Belanda bukanlah jaminan, melainkan hanya ekspektasi. Sementara janji Belanda untuk menghormati kedaulatan Aceh tidak dibarengi dengan ketentuan hukum yang mengikat secara tegas. Dokumen ini lebih menyerupai kesepakatan moral daripada perjanjian politik yang mengharuskan kepatuhan. Akibatnya, walaupun di atas kertas nota penjelasan ini terlihat sebagai solusi elegan dari pertentangan diplomatik, dalam praktiknya ia justru memberikan ruang interpretasi luas yang bisa dimanfaatkan kedua belah pihak sesuai kepentingannya masing-masing. Belanda bisa mengklaim telah menghormati nota tersebut selama belum secara resmi mengumumkan perang terhadap Aceh, sementara Inggris bisa menggunakannya sebagai dasar protes jika Belanda dianggap melampaui batas. Dengan ditandatanganinya nota penjelasan ini, Traktat London 1824 pun resmi menjadi tonggak akhir dari perebutan kekuasaan antara Inggris dan Belanda atas Sumatera dan Malaya. Namun bagi Kesultanan Aceh, ini adalah permulaan dari masa sulit yang penuh tekanan diplomatik dan ancaman militer. Kerajaan yang selama berabad-abad berdiri sebagai kekuatan maritim independen di barat Nusantara itu kini mulai dikepung oleh kekuatan kolonial Eropa yang mengatur masa depannya di balik meja-meja perundingan di Eropa, tanpa kehadiran atau persetujuan darinya. Nota penjelasan Traktat London 1824 yang ditandatangani di London oleh para diplomat Inggris dan Belanda tampaknya memang memberikan kesan bahwa kedua kekuatan kolonial itu ingin menjaga stabilitas kawasan dan menghormati kedaulatan kerajaan-kerajaan lokal seperti Aceh. Namun, bila ditelaah secara lebih mendalam, nota tersebut justru menjadi jendela awal dari rangkaian strategi penaklukan halus yang menyasar Kesultanan Aceh secara bertahap. Aceh, meskipun tidak terlibat langsung dalam perjanjian maupun dalam nota penjelasan, menjadi objek utama dari diplomasi kekuasaan antar imperium. Bagi Inggris, nota penjelasan itu adalah upaya untuk meyakinkan bahwa meskipun Sumatera diserahkan kepada Belanda, stabilitas perairan Selat Malaka tetap akan terjaga dan pengaruh Amerika Serikat dapat dibendung. Mereka berharap Belanda dapat menjadi penghalang bagi meluasnya hubungan Aceh-Amerika yang dianggap berisiko terhadap dominasi Eropa di kawasan tersebut. Namun, karena tidak berhasil memaksakan klausul eksplisit mengenai pengucilan Amerika, Inggris terpaksa puas dengan janji samar dan bersayap dari Belanda. Bagi Belanda sendiri, nota itu adalah komitmen minimal yang tidak mengikat tangan mereka untuk bertindak lebih jauh di masa depan. Dengan tidak adanya ketentuan eksplisit yang membatasi ekspansi Belanda ke Aceh, maka mereka memiliki ruang manuver yang luas untuk secara perlahan menancapkan pengaruh, membangun jaringan perdagangan, menyusup ke dalam urusan internal kerajaan, dan pada akhirnya melakukan aneksasi penuh seperti yang benar-benar terjadi beberapa dekade kemudian. Traktat dan nota itu telah membuka jalan bagi pendudukan Belanda atas Aceh, yang puncaknya dimulai dengan pecahnya Perang Aceh pada tahun 1873, salah satu perang kolonial paling panjang dan paling berdarah dalam sejarah Hindia Belanda. Sementara itu, Amerika Serikat, meskipun tidak secara langsung disebut dalam nota, tetap menjadi aktor yang diperhitungkan oleh kedua imperium Eropa tersebut. Ketertarikan Amerika terhadap Aceh bukanlah tanpa alasan. Selain posisinya yang sangat strategis, Aceh juga merupakan produsen utama lada, komoditas yang sangat berharga di pasar dunia pada abad ke-19. Hubungan dagang antara para pedagang Amerika dan rakyat Aceh sudah berlangsung cukup intensif sejak awal 1800-an. Bahkan, beberapa kapal dagang Amerika tercatat sering singgah di pelabuhan Aceh untuk berdagang atau mengisi logistik. Bagi rakyat Aceh, kehadiran Amerika adalah alternatif penting untuk menyeimbangkan tekanan dari kolonial Eropa. Namun, setelah keluarnya Traktat London dan nota penjelasannya, ruang gerak diplomatik Kesultanan Aceh menjadi makin sempit. Meskipun secara de jure Aceh masih merdeka, secara de facto kekuatan kolonial mulai mengatur arah masa depannya. Amerika pun perlahan-lahan kehilangan pengaruh di kawasan tersebut karena tidak adanya kekuatan militer maupun diplomatik yang cukup kuat untuk mempertahankan relasi strategisnya dengan kerajaan-kerajaan lokal seperti Aceh, apalagi setelah Perang Saudara di Amerika tahun 1861 hingga 1865. Menyita perhatian penuh negeri itu di dalam negeri. Dengan demikian, nota penjelasan Traktat London 1824 bukan sekadar dokumen pendamping perjanjian kolonial. Ia adalah sebuah artefak sejarah yang mencerminkan bagaimana kekuatan besar Eropa menentukan nasib suatu bangsa dari jauh, tanpa keterlibatan langsung pihak yang paling terdampak. Kesultanan Aceh, yang kala itu masih memiliki struktur pemerintahan dan diplomasi yang kuat, dipaksa untuk beradaptasi dengan realitas baru, sebuah dunia yang kini dikendalikan oleh kepentingan imperialis dan pengaturan sepihak. Traktat dan nota itu pun menjadi lonceng awal dari masa yang lebih kelam,
Masa di mana kekuatan asing semakin menancapkan kuku kolonialnya, dan bangsa-bangsa merdeka seperti Aceh harus bertarung tak hanya dengan senjata, tetapi juga dengan diplomasi yang disusun dalam bahasa yang asing, di tempat yang jauh dari tanah air mereka sendiri. Traktat London dan nota penjelasannya mungkin terdengar seperti dokumen diplomatik biasa. Tapi bagi Kesultanan Aceh, perjanjian ini adalah awal dari pengepungan diplomatik yang pelan namun pasti menggerogoti kedaulatannya. Inggris berhasil menyerahkan Sumatera kepada Belanda, Belanda mendapat jalan untuk merangsek Aceh, dan Amerika, peluang satu-satunya bagi Aceh untuk mencari sekutu non-Eropa, perlahan dikebiri oleh permainan geopolitik. Dari sebuah perjanjian yang tak mereka hadiri, Aceh memasuki masa depan yang penuh ancaman. Sebuah kisah bagaimana sebuah bangsa besar dijebak dalam permainan kekuasaan dunia tanpa pernah dimintai pendapat. Karena sejarah tak selalu ditulis oleh mereka yang hadir di medan pertempuran, tapi oleh mereka yang memegang pena di ruang perundingan. Maka, mari kita terus belajar dari sejarah. Agar kita tidak lagi menjadi objek, tapi subjek dari masa depan kita sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda merasa kisah ini memberikan wawasan baru, bantu sebarkan dengan cara like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Aceh History. Bagikan juga video ini kepada teman-teman Anda agar semakin banyak orang yang tahu tentang sejarah yang kami bahas. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.